Kemarin kita baru saja membahas tentang keseimbangan. Keseimbangan tentang logika dan unlogika. Tentang sesuatu yang bisa kita logikakan dan sesuatu yang nggak bisa kita logikakan. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya menyarankan kita harus seimbang. Hidup itu bukan melulu soal logika dan bukan melulu soal unlogik. Jadi ada sesuatu yang bisa kita logikakan dan sesuatu yang nggak bisa kita logikakan. Nah, ini pertanyaannya menarik, unik. Karena logik dan unlogik itu dihubungkan dengan bagaimana dia memahami Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau kita harus seimbang antara logika dan unlogika, maka apakah kita harus seimbang dalam meyakini Tuhan yang belum ditemukan bukti ilmiahnya dan Tuhan yang sebagai entitas gaib? Baik, kita kembali lagi ke pertanyaannya. Pertanyaan tadi, seimbang antara logika dan unlogika. Nah, kalau semua objek atau semua bahasan kita bahas tentang dua sudut yang harus seimbang antara logika dan nggak logika, maka kita akan sangat susah sekali untuk melanjutkan solusi-solusi dari hal yang kita bahas. Dan kita akan terjebak dengan dua sisi yang harus kita cari. Kita sedang membahas A, maka A ini harus ada sisi logis dan logisnya. Kita sedang bahas B, maka B ini harus ada sisi logis dan unlogisnya gitu. Jadi keseimbangan ini bukan berarti satu objek atau satu bahasan yang harus seimbang. Yang harus seimbang apa? Yang harus seimbang adalah cara pandang kita bahwa ada hal-hal secara fakta bahwa itu bisa dilogikakan. Dan ada hal-hal secara fakta juga bahwa hal itu tidak bisa dilogikakan. Misalnya, kemarin kita bahas tentang keajaiban, miracle, keberuntungan, sesuatu yang tiba-tiba kita terima. Nah, apakah sesuatu yang tiba-tiba kita terima ini yang kita definisikan sebagai miracle, sebagai keberuntungan, sebagai keajaiban, ini bisa kita logikakan? Nggak logis kan? Orang tiba-tiba ada kok. Saya nggak mikirin bakso misalnya, tiba-tiba ada yang nganterin bakso. Saya sedang butuh duit, tiba-tiba ada yang ngasih pekerjaan. Ini kan tiba-tiba. Sesuatu yang tidak kita duga. Dalam buku saya pun saya bahas unexpected journey, bahwa kehidupan ini serba tak terduga. Nah, apakah itu bisa kita logikakan? Memang banyak, kemudian ada seminar, ada training, The Science of Luck. Keberuntungan yang dilogikakan, atau logisnya keberuntungan, atau pola-pola keberuntungan gitu. Jadi seolah-olah kita mengetahui pola-pola yang mendatangkan keberuntungan. Nah, kalau The Science of Luck, bahwa luck ini bisa disainskan, miracle ini bisa dilogiskan, keberuntungan ini bisa dilogikakan, dan keberuntungan juga bisa dicari pola-polanya, maka namanya bukan keberuntungan lagi, namanya bukan miracle lagi. Karena kita bisa membuatnya secara sengaja. Oh, itu sudah bukan miracle. Namanya juga miracle, namanya juga keberuntungan. Kalau dalam bahasa Jawanya itu mak bedunduk ujuk-ujuk. Nah, mak bedunduk ujuk-ujuk ini kan tidak kita bisa prediksi, tidak bisa kita harapkan, tidak bisa kita rencanakan. Dan kemudian tiba-tiba, mak bedunduk ujuk-ujuk. Nah, kalau kemudian kita menganggap bahwa sesuatu yang datang tiba-tiba itu pemberian Tuhan, seperti tadi pertanyaan ini, mengarah bahwa apa yang kita terima dengan sesuatu yang tak terduga, miracle, keberuntungan, itu dianggap bahwa itu adalah pemberian Tuhan.
Pertanyaan saya adalah, mengapa Anda yakin bahwa itu adalah pemberian Tuhan? Bagaimana kalau itu adalah pemberian setan misalnya? Karena kita menggunakan terminologi Tuhan, maka saya juga gunakan terminologi setan. Bagaimana bila yang memberikan Anda mak betunduk ujuk-ujuk itu adalah setan? Anda kemudian berargumen lagi, nggak mungkin. Karena setan itu tidak memberikan kebaikan. Sesuatu yang memberikan kebaikan yang berupa miracle, yang berupa keberuntungan, itu pastilah Tuhan. Pertanyaan saya kembali, mengapa Anda pastikan? Dan siapa yang memastikan? Apakah itu fakta? Kita sama-sama nggak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena ketika kita menerima sesuatu yang tiba-tiba, yang kita sebut sebagai miracle, yang kita sebut sebagai keberuntungan, maka kita hanya menduga bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita menyebut itu sebagai pemberian Tuhan karena bermanfaat dan menguntungkan bagi kita. Bagaimana bila yang datang tiba-tiba itu adalah musibah? Apakah yang datang tiba-tiba musibah, kecelakaan, misalnya banjir, tanah longsor, tsunami yang menerjang kota Anda, bisa nggak Anda menyebut itu sebagai miracle? Bisa nggak Anda menyebut itu sebagai keberuntungan? Bukankah itu sama? Tiba-tiba, mak betunduk ujuk-ujuk dalam hidup. Mak betunduk ujuk-ujuk Anda kejatuhan pohon. Mak betunduk ujuk-ujuk Anda jatuh di tanah longsor. Kan sama mak betunduk ujuk-ujuk. Lalu apakah Anda menyebut itu sebagai miracle? Apakah Anda akan menyebut itu sebagai keberuntungan? Enggak kan? Nah, keberuntungan, miracle ini hanyalah sebutan ketika peristiwa itu menguntungkan bagi Anda. Membawa apa yang Anda sebut keberuntungan, manfaat bagi Anda. Dan itu kemudian Anda duga sebagai pemberian dari Tuhan. Anda duga. Karena Anda sama sekali nggak tahu itu berasal dari mana. Kita sama sekali nggak tahu paradoks hidup ini. Bahwa keberuntungan itu dari mana, keajaiban itu dari mana. Kita sama sekali tidak tahu. Dan kita hanya menduga. Orang kemudian menduga bahwa itu ada pola, maka kemudian polanya dibuat. Ada yang disebut sebagai pola pertolongan Allah misal. Karena dianggap bahwa Tuhan itu menolong dengan pola-pola tertentu. Kan ini dugaan. Nah, ini bukan tentang salah dan benar, dugaan itu pun boleh dan sah. Sepanjang kita membuat dugaan untuk membawa manfaat bagi hidup. Tapi kita harus sadar bahwa itu adalah dugaan, bukan kepastian. Yang memastikan siapa? Yang memberikan alasan bahwa itu adalah data-data pasti itu dari mana? Nggak ada kan? Paling referensinya kemudian kembali lagi ke kitab suci. Dan pertanyaannya berlanjut, bagaimana kita bisa meyakini bahwa referensi dari kitab suci ini adalah fakta? Kembali, dasarnya adalah iman, keyakinan, finish. Nah, sahabat, ketika kita berpikir bahwa hidup kita ini selarasnya seimbang antara logika dan unlogika, maka ini tidak harus berlaku kepada satu objek atau satu peristiwa atau satu hal yang sedang kita pandang atau kita bahas. Kalau kemudian kita seimbang antara logika dan unlogika, itu dalam keutuhan atau keseluruhan kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya, kalau saya sedang bekerja, tentu saya akan memandang segala sesuatu secara logis dalam mengerjakan pekerjaan saya. Kemudian ketika tiba-tiba ada proyek yang datang, apakah saya harus melogikakan itu?
Rumit hidup kita kalau itu kita lakukan. Nah, kalau sesuatu itu datang tiba-tiba dan itu menyenangkan misal, itu menguntungkan, itu bermanfaat. Bukankah kita terima saja dengan rasa syukur, dengan rasa ikhlas? Kita terima dan kita nikmati tanpa harus kita cari tahu. Kita merayakan kan apa yang datang kepada kita dan kita tidak perlu mencari dua sisinya mana, ini yang logis mana dan yang enggak logis mana. Kalau memang itu harus kita terima, ya kita terima. Itu adalah sisi unlogis. Kita bangun tidur, kita masih bisa buka mata, masih bisa bernafas, menghirup nafas yang segar. Itu unlogis. Kita sama sekali nggak bisa melogikakan kenapa besok kita masih hidup. Kenapa pagi hari ketika saya membuka mata, saya masih hidup. Ini unlogis. Nah, ketika kita melihat hal-hal itu, maka kemudian terima sepenuhnya. Dan hidup akan menjadi joyful. Hidup akan menjadi sukacita. Ketika kita bisa seimbang dengan apa yang bisa kita pikirkan secara logis dan apa yang tidak bisa kita pikirkan secara logis. Jadi apa yang kita pikirkan secara logis dan apa yang tidak bisa kita pikirkan secara logis itu tidak berlaku di dalam satu hal, satu peristiwa, atau satu objek yang sedang kita bahas. Dan ini berlakunya sepanjang hari. Bahwa ketika kita menemui peristiwa yang bisa kita logikakan, ya logika kita yang bekerja. Ketika kita menemui peristiwa yang tidak bisa kita logikakan, ya kita terima sepenuh hati. Tanpa kita harus bersusah payah untuk mencari logika di mana. Sahabat, jadi sekali lagi pertanyaan ini tidak relevan karena kita memandang satu objek yang kita bahas dari dua sisi. Kalau kita terjebak dengan ini, maka semua hal akan kita pandang dari sisi logis, unlogis, logis, unlogis, logis, unlogis. Dan kita akan pusing sendiri. Seperti tadi sudah saya rinci juga bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang cacat, terutama pada bagian istilah Tuhan sebagai entitas. Nah, bagi saya ini cacat, karena Tuhan yang melampaui akal pikiran, Tuhan yang tidak bisa dilogikakan, tan kena kinaya ngopo, sing ana kuwi dudu, sing ora ana kuwi sejatine ana. Nah, ini kan bukan entitas. Dan kita tidak bisa mengatakan Tuhan sebagai entitas. Kalau kita mengatakan Tuhan sebagai entitas, artinya kita mendudukkan Tuhan berada di dalam pikiran. Dan kalau Tuhan berada di dalam pikiran, maka runtuhlah semua tentang Tuhan yang melampaui akal pikiran. Baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini masih bisa kita lanjutkan, bukan tentang konklusi, bukan tentang kesimpulannya apa, dan bukan tentang benar dan salah. Kita mencoba untuk bertanya, kita mencoba untuk menjawab terhadap diri kita sendiri, agar pikiran kita selalu berkembang, agar pikiran kita selalu meluas. Karena sebuah cakrawala, kalau kita dekati, cakrawala itu akan menjauh. Begitu kita dekati, cakrawala itu akan menjauh. Demikian hidup. Apapun yang sedang kita dekati, dengan metode apa saja, ketika kita sudah semakin dekat, dia akan semakin meluas, berekspansi, dan terus berekspansi. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah bersama saya, Gung Webe, di Jonggring Saloko.